warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safaatul Hikmah dari program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto semester 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang media and gender dalam mata kuliah Ekonomi dan Politik Media yang diampu oleh Bapak Trisna Kusmawijaya. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membacakan sedikit latar belakang dari makalah yang akan saya bawakan. Yang pertama, banyaknya kita jumpai kekerasan yang dialami perempuan di Indonesia, terutama di media sosial, yang menjadikan perempuan seperti dijual. Yang fitrahnya perempuan adalah makhluk lemah dengan segala sifat istimewa yang harusnya dijaga. Stereotip gender dalam iklan televisi telah menjadi topik perdebatan lama terutama di kalangan cendekiawan media. Kasus ini menjadi salah satu masalah misterius karena bias gender akan mempengaruhi cara berpikir kita tentang peran dan cara berfungsinya gender di masyarakat. Di sini kita menembak pada kekuatan iklan di media sosial dalam menghasilkan sebuah produk pencitraan yang secara langsung ikut andil dalam menyuburkan stereotip yang selama ini dilekatkan pada perempuan. Ada apa sih? Lalu, rumusan masalah dari materi ini adalah apakah ketidakadilan terhadap perempuan akan terus berlanjut? Lalu, di mana peran lembaga hukum di Indonesia dalam berbagai kasus yang menimpa perempuan? Dan yang terakhir adalah apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah mengenai ketidakadilan gender. Baik, langsung saja di sini akan saya terangkan. Yang pertama ada media. Media itu apa sih? Baik, sebelumnya saya akan memberikan gambaran bahwasanya mungkin pada saat ini semua orang sudah menggunakan media dalam melakukan aktivitas, terutama aktivitas yang berhubungan dengan komunikasi antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Dengan adanya media, maka setiap orang akan lebih mudah dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Betul kan teman-teman? Betul sekali. Oleh karena itu, pengertian media bisa dibilang sangat luas. Bagi kamu, seorang guru pasti akan menentukan media pembelajaran yang pas kepada peserta didiknya. Kemudian tidak hanya itu, media yang lebih sering digunakan untuk perantara berkomunikasi sering digunakan pada para pekerja atau bahkan pejabat-pejabat politik yang ingin mencalonkan dirinya. Seperti saat ini ya teman-teman, banyak digemburkan bahwasanya kampanye melalui media sosial seperti itu. Jadi kita tidak perlu heran apabila saat pesta demokrasi Indonesia akan ada banyak informasi dari berbagai macam media yang isinya isu-isu atau fakta-fakta politik saja. Keberhasilan kampanye politik media akan lebih efektif apabila mereka memiliki penguasaan teknologi, retorika menarik, dan kerjasama yang baik. Kemudian di sini gender. Saya akan membahas gender. Gender itu apa sih? Jadi di sini ya perlu kita pahami, perlu kita ulangi lagi, gender itu bukan laki-laki atau perempuan, tetapi gender adalah perbedaan laki-laki dan perempuan berdasarkan sifat, fungsi, tugas maupun tanggung jawabnya, seperti itu. Yang mana gender ini didapatkan dari budaya, kebiasaan ataupun tradisi ya. Contohnya adalah mengerjakan tugas rumah tangga itu bukan hanya kewajiban seorang istri atau ibu, tetapi menjadi atau bisa dilakukan oleh bapak atau suami tersebut. Kalau contoh gender,
siapapun bisa memasak, itu mencuci, itu adalah salah satu tugas yang bisa dilakukan oleh siapapun, baik laki-laki ataupun perempuan, yang mana itu termasuk gender. Jadi mencuci baju, apa itu pekerjaan rumah itu termasuk gender, bukan termasuk dalam jenis kelamin. Kemudian di sini saya akan memaparkan sedikit bentuk-bentuk dari ketidakadilan gender. Oke, yang pertama, marginalisasi atau proses kemiskinan ekonomi. Marginalisasi adalah keterbatasan sumber-sumber ekonomi untuk mempertahankan kehidupan yang layak, di mana dahulu hanya dibebankan pekerjaan untuk laki-laki. Kemudian yang kedua ada subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik. Subordinasi merupakan penilaian bahwa salah satu gender lebih rendah daripada yang lain. Hal ini terutama terjadi pada dunia politik. Kemudian yang ketiga ada stereotype atau pelabelan negatif. Pelabelan negatif merupakan salah satu stigma sosial yang terbentuk dari penilaian masyarakat terhadap individu maupun kelompok yang dianggap telah menyimpang. Seperti perempuan dianggap cengeng, suka digoda, perempuan tidak rasional ataupun emosional. Kemudian yang keempat ada multiburden. Multiburden adalah beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Seperti seorang ibu, dari bangun pagi, masak, mengurus anak, mengantar sekolah, mencuci baju, mencuci piring, belanja, sampai larut malam pun kadang tidak cukup. Kemudian yang terakhir adalah violence. Apa sih ini violence? Violence adalah perilaku yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan dan menyakiti orang lain, terutama perempuan. Lalu di sini ada dampak dari media. Yang pertama ada dampak positif. Dampak positifnya yakni yang pertama mempererat silaturahmi, kemudian menyediakan ruang untuk berpesan positif seperti berdakwah, lalu mengakrabkan hubungan pertemanan dikala seorang introvert ya. Itu salah satu dampak positif dari media. Kemudian ada dampak negatif dari si media. Yang pertama apa? Penipuan. Sekarang banyak sekali penipuan di media sosial. Kemudian ada menimbulkan rasa malas belajar. Kemudian ada pornografi, ada pergaulan bebas, ada bebas berbahasa, tidak memiliki tata krama, dan lain sebagainya. Oke, baik, langsung saja saya bawakan kesimpulannya adalah perempuan dengan berbagai aspek kodratnya selalu diposisikan dalam ruang privat ataupun domestik, manakala laki-laki diposisikan dalam ruang publik. Perbedaan posisi semacam ini telah menyebabkan tumbuhnya nilai di masyarakat bahwa kodrat yang berperan dalam ruang awam atau public sphere statusnya adalah warga negara kelas 1. Lalu, jika seseorang berperan dalam ruang private atau domestik, berstatus sebagai warga negara kelas 2. Maka, hal ini menjadi penting dikaji lebih lanjut untuk melihat cara individu menerima pesan tentang norma-norma gender. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah atau salah kata ataupun salah materi yang saya bawakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan seperti biasa, teman-teman bisa mengkritik atau memberi saran kepada saya melalui komen pada video ini. Baik, akan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.